Yang pertama, organisasi multinasional. Organisasi multinasional adalah organisasi yang melaksanakan operasi bisnis di seluruh batas nasional atau disebut koperasi multinasional. Proses manajemen strategi secara konseptual sama untuk perusahaan multinasional sebagai perusahaan domestik yang seutuhnya. Bagaimanapun proses tersebut adalah lebih kompleks untuk perusahaan internasional sebagai hasil dari variabel dan hubungan yang lebih banyak. Lebih banyaknya waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tren dan peristiwa eksternal dalam koperasi multinasional dibandingkan dengan koperasi domestik. Rentang geografis, budaya, dan perbedaan nasional serta variasi dalam praktik bisnis seringkali membuat komunikasi antara kantor pusat domestik dan operasi luar negeri sulit. Implementasi strategi dapat lebih sulit karena perbedaan budaya memiliki norma, nilai, dan etika kerja yang juga berbeda. Koperasi multinasional menghadapi resiko yang unik dan beragam seperti pengambil alihan aset, kerugian mata uang melalui fluktuasi tingkat pertukaran, interpretasi pengendalian luar negeri yang tidak menguntungkan dari kontrak dan persetujuan, gangguan sosial atau politik, larangan impor atau ekspor, tarif dan hambatan perdagangan. Para penyusun strategi di koperasi multinasional sering berkontroversi dengan kebutuhan untuk bersaing secara global dan responsif secara nasional di waktu yang sama dengan kenaikan dalam perdagangan dunia. Pemerintah dan lembaga peraturan semakin lebih dekat dalam pengawasan praktik bisnis di luar negeri. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian dari operasi internasional. Adapun keuntungan dari operasi internasional antara lain: 1. Perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. Kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, menyebarkan risiko ekonomi atas jumlah pasar yang lebih luas. 3. Operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi yang dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. 4. Bersaing dengan pasar ASI mungkin tidak tersedia untuk persaingan karena kurang intens dibandingkan dalam pasar domestik. Yang kelima, operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. 6. Pantura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi budaya dan praktik bisnis dari orang lain dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial, pemasok kreditur, dan penyaluran di negara asing. 7. Skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Skala produksi yang semakin besar dan efisiensi yang lebih baik memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga yang lebih rendah. 8. Kekuatan dan prestise perusahaan dalam pasar domestik dapat meningkatkan secara signifikan jika perusahaan bersaing secara global. Meningkatkan prestise dapat diterjemahkan ke dalam kekuatan berorganisasi yang meningkat di antara kreditur, pemasok, penyaluran, dan kelompok penting lainnya. Dan selanjutnya adalah kerugian dari operasi internasional. Yang pertama, operasi asing dapat terukur oleh fiksi nasional. Yang kedua, perusahaan menghadapi lingkungan sosial budaya demografik, lingkungan politik, pemerintah hukum, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang berbeda, dan kadang sulit dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Kekuatan-kekuatan ini dapat membuat komunikasi yang sulit dalam perusahaan. Yang ketiga,
Kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga sering terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. Memastikan bahwa perusahaan tetap terinformasi mengenai jumlah dan sifat dari pesaing adalah lebih sulit ketika melakukan bisnis secara internasional. Yang keempat, pembedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai di setiap negara yang dapat menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan masalah dalam mengatur orang. Yang kelima, meraih pemahaman organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Latin, Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pengembangan, serta Koperasi Keuangan Internasional adalah sulit, tetapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional. Dan yang terakhir, berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat mempersulit operasi bisnis internasional. Tantangan global. Di dalam tantangan global, banyak negara yang menjadi lebih proteksionis selama resesi ekonomi global terkini. Proteksionisme ini merujuk kepada pemaksaan tarif, pajak, dan regulasi dari perusahaan di luar negeri untuk membantu perusahaan mereka sendiri dan orang lain. Sebagian besar ahli ekonomi berpendapat bahwa proteksionisme mengancam ekonomi negara karena hal tersebut menghambat perdagangan antar negara dan mengundang pembalasan dendam. Globalisasi. Globalisasi adalah proses dari melakukan bisnis di seluruh dunia. Keputusan yang sangat strategis dibuat berdasarkan profitabilitas global dari perusahaan dibandingkan hanya pertimbangan domestik. Strategi global mencari cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh dunia dengan nilai tertinggi pada biaya terendah. Strategi global memasukkan percadangan, produksi, dan produk pemasaran dengan kebutuhan global dalam pikiran daripada pertimbangan negara individu sendiri. Strategi global mengintegrasikan tindakan melawan pesaing ke dalam rencana mendunia. Jelas bahwa perbedaan industri menjadi global untuk alasan yang berbeda. Kebutuhan untuk amortisasi investasi lead bank yang masih dari banyak pasar adalah alasan utama mengapa industri pabrik pesawat terbang menjadi global. Mengawasi globalisasi dalam satu industri adalah aktivitas manajemen strategi yang penting. Mengetahui bagaimana untuk menggunakan informasi untuk satu keuntungan bersaing. Syarifah Indah Fitriani selanjutnya akan menjelaskan terkait Amerika Serikat versi budaya bisnis. Di Eropa pada umumnya benar bahwa makin ke utara semakin banyak gaya manajemen partisipatif terjadi. Kebanyakan pekerja di Eropa berserikat dan menikmati liburan dan hari libur yang lebih sering dibandingkan pekerja di Amerika Serikat. Jeda makan siang selama 90 menit ditambah 20 menit di pagi hari dan sore hari adalah biasa di perusahaan Eropa. Banyak orang Eropa yang menemukan gagasan bahwa dari semangat tim sulit untuk dipahami karena lingkungan yang tidak berserikat telah mendikotomi relasi manajemen pekerjaan di seluruh Eropa. Kelemahan dari beberapa perusahaan di Amerika Serikat dalam bersaing dengan perusahaannya di lingkar Pasifik adalah kurangnya pemahaman budaya Asia, termasuk bagaimana orang Asia berpikir dan berperilaku. Manajer Amerika memiliki toleransi rendah untuk berdiam diri, sedangkan manajer Asia memperlihatkan masa berdiam diri yang lebih panjang. Adalah penting bagi mereka untuk mengorganisasi dan mengevaluasi pemikiran. Seseorang manajer Amerika Serikat lebih berorientasi pada tindakan dibandingkan rekan sejawat mereka di seluruh dunia. Mereka terburu-buru membuat janji, konferensi, dan rapat dan merasa bahwa hari tersebut produktif. Tetapi untuk manajer asing, beristirahat, mendengarkan, menengahi, dan berpikir adalah dianggap produktif.
Rosknot baru-baru ini merangkum beberapa perbedaan budaya penting antara Amerika Serikat dan manajer asing, yaitu pertama, orang Amerika menempatkan pengecualian prioritas tinggi tepat waktu, melihat waktu sebagai sebuah aset. Banyak orang asing menempatkan nilai lebih tinggi pada hubungan. Perbedaan ini membuat manajer asing sering melihat manajer Amerika Serikat seperti lebih tertarik pada bisnis dibandingkan orang. Kedua, sentuhan pribadi dan jarak norma berbeda di seluruh dunia. Orang Amerika pada umumnya berdiri pada jarak 3 kaki dari satu sama lain ketika melakukan pembicaraan bisnis. Tetapi orang Arab dan Afrika berdiri terpisah dengan jarak 1 kaki. Menyentuh orang lain dengan tangan kiri dalam urusan bisnis adalah terlarang di beberapa negara. Ketiga, aturan keluarga dan hubungan bervariasi di negara yang berbeda. Contohnya, lelaki dinilai berderajat lebih tinggi dibandingkan wanita pada beberapa budaya dan tekanan rekan sebaya. Situasi kerja dan interaksi bisnis memperkuat fenomena ini. Keempat, bisnis dan kehidupan sehari-hari di beberapa masyarakat diatur berdasarkan faktor-faktor keagamaan, seperti waktu berdoa, hari raya, peristiwa harian, dan lain-lain. Kelima, waktu yang dihabiskan untuk keluarga dan kualitas hubungan adalah lebih penting dari beberapa negara dibandingkan penghargaan pribadi dan pencapaian yang didukung oleh manajer Amerika tradisional. Keenam, banyak budaya di seluruh dunia yang menilai kesederhanaan, semangat tim, kolektivitas, dan kesabaran lebih penting dibandingkan daya asing dan individualisme yang sangat penting di Amerika Serikat. Ketujuh, ketepatan waktu adalah sifat pribadi yang dihargai ketika melaksanakan bisnis di Amerika Serikat. Tetapi ini tidak banyak masyarakat dunia. Kebiasaan makan juga berbeda secara dramatis di seluruh budaya. Contohnya, bersendawa dapat diterima di beberapa negara sebagai bukti kepuasan dengan makanan yang dihidangkan. Budaya Tiongkok menganggap sikap yang baik untuk menggambarkan bahwa makanan yang disajikan memuaskan. Kedelapan, untuk mencegah kesalahan sosial ketika bertemu manajer dari daerah lain, seseorang harus belajar dan menghormati aturan dari yang lain. Duduk di kursi kloset dilihat sebagai kurang bersih di sebagian besar negara, tetapi tidak di Amerika Serikat. Beberapa budaya melihat orang Amerika memiliki budaya tidak bersih untuk menempatkan fasilitas kloset dan kamar mandi di wilayah yang sama. 9. Orang Amerika seringkali melakukan bisnis dengan individu yang tidak mereka ketahui, tidak seperti pelaku bisnis di banyak negara. Di banyak negara, manajer yang efektif adalah mereka yang melakukan terbaik saat bernegosiasi dengan birokrat pemerintah dibandingkan dengan mereka yang menginspirasi pekerja. Banyak manajer Amerika tidak nyaman dengan nepotisme yang dipraktikkan di beberapa negara. Amerika membela wanita, pelecehan seksual, dan membela minoritas dan diskriminasi, tetapi tidak semua negara menganut nilai yang sama. Selanjutnya, perbedaan komunikasi di seluruh negara. Orang Amerika sering datang sebagai intrusif, manipulatif, dan cerewet. Kesan ini dapat mengurangi efektivitas dalam komunikasi. Forbes menyediakan petunjuk budaya dari pelatihan antar budaya Keris, yaitu: pertama, orang Italia, Jerman, dan Prancis umumnya tidak meringankan eksekutif dengan pujian sebelum mereka dikritik. Kebanyakan orang Amerika suka melakukannya dan praktik ini tampak manipulatif bagi orang Eropa. Kedua, Israel terbiasa dengan rapat bertempo cepat dan memiliki sedikit kesabaran, informalitas, dan perbincangan kecil di Amerika Serikat. Ketiga, eksekutif Inggris seringkali mengeluh bahwa eksekutif Amerika Serikat mengobrol terlalu banyak. Informalitas, egalitarianisme, dan spontanitas dari orang Amerika dalam urusan bisnis kerap menghentak banyak orang asing. Keempat, orang Eropa merasa bahwa mereka diperlakukan seperti anak-anak ketika diminta menggunakan penanda nama oleh orang Amerika. Kelima, para eksekutif di India terbiasa untuk menginterupsi satu sama lain. Oleh karena itu, ketika eksekutif Amerika mendengar tanpa menanyakan klarifikasi atau mengajukan pertanyaan, bagi orang India mereka terlihat tidak memperhatikan.
Keenam, ketika bernegosiasi secara oral dengan eksekutif Malaysia atau Jepang adalah pantas untuk secara periodik memberikan waktu sejenak. Namun, tidak ada jeda yang diperlukan ketika bernegosiasi dengan orang Israel. Ketujuh, menahan diri dari pertanyaan manajer asing seperti bagaimana akhir pekan Anda. Itu adalah intrusif bagi orang asing yang cenderung menganggap bisnis mereka dan kehidupan pribadi adalah terpisah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.